Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Udara di desa Cisoka, sebuah perkampungan kecil yang terimpit di antara perbukitan berbatu dan rimbunnya hutan jati ratu, selalu membawa aroma tanah basah dan kekhawatiran. Di sanalah, di tepi jalan setapak yang biasa berubah menjadi bubur kuning saat musim hujan, tinggal seorang lelaki sederhana bernama Yusuf. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang tukang ojek pangkalan yang sehari-hari mencari naskah. Motor bebeknya yang sudah tua selalu setia mengantar warga hingga ke pelosok-pelosok dusun yang jalannya nyaris tak terjamah roda 4. Bagi Yusuf, motor itu adalah nyawa, adalah tulang punggung yang menopang Fatma, istrinya, dan dua buah hati mereka yang masih kecil yang selalu menanti di rumah papan sederhana beratap seng. Yusuf dikenal sebagai lelaki yang teguh pada kejujuran, bahkan di tengah kerasnya hidup. Orang-orang Cisoka sering berbisik bahwa kalau naik ojeknya Yusuf, hati bisa lebih tenang, tak perlu takut dikebut liar atau dicurangi ongkosnya, karena Yusuf memahami betul nilai setiap rupiah yang ia peroleh dari peluh keringatnya. Sore itu, matahari sudah mulai turun, menyisakan bias jingga yang membuat langit terlihat seperti luka terbuka di ufuk barat. Di pangkalan dekat warung kopi Mak Widi, Yusuf masih duduk sendirian. Kang Deden, teman sejawatnya, sudah bergegas pulang. "Pulang, Suf, sebentar lagi maghrib. Malam ini pasti sepi, hawanya sudah lain," ujar Kang Deden sambil menepuk bahu Yusuf. Yusuf hanya tersenyum tipis. Matanya menatap kosong ke jalan tanah di depannya. Ia menyuruput sisa kopi hitamnya yang sudah dingin, membiarkan keheningan senja merayap. Sesekali terdengar suara azan maghrib yang terbawa angin dari surau kecil di ujung desa, sebuah isyarat bahwa sebentar lagi Cisoka akan sepenuhnya diselimuti kegelapan yang pekat. Ia hanya berharap rizki malam itu masih mau mengetuk. Keheningan yang ada bukanlah keheningan biasa, melainkan jenis keheningan yang menanti, jenis keheningan yang terasa berat, yang seolah menyimpan janji akan kedatangan sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang berada di luar batas nalar dan rutinitas keseharian seorang tukang ojek pangkalan, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sebuah tanda bahwa alam di sekelilingnya sudah mulai merangkai benang-benang takdir yang terpisah dari putaran waktu yang wajar. Jantungnya berdetak pelan, namun perasaan ganjil itu perlahan mulai menyentuh tepi kesadarannya. Ia memejamkan mata sejenak, menghirup aroma kopi dan debu, sebuah aroma yang selalu menjadi penanda rumah. Namun kali ini terasa sedikit berbeda, sedikit asing, seolah ada aroma lain yang terselip, aroma yang belum terdefinisi, yang ia abaikan sebagai kelelahan, padahal itu adalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang yang akan membawanya jauh melampaui batas-batas desa Cisoka yang ia kenal. Tidak lama setelah Kang Deden pergi, ketika bayangan pohon-pohon jati sudah memanjang dan lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu, menciptakan suasana kampung yang tenang namun menyimpan misteri di balik remangnya, dari arah jalan selatan, sebuah sosok muncul. Langkahnya sangat pelan, seolah kakinya nyaris tak menyentuh tanah, tapi gerakannya pasti dan berwibawa. Sosok itu adalah seorang lelaki tua dengan pakaian yang sangat rapi, tapi terlihat kuno. Ia mengenakan baju lurik berwarna coklat tua, kain sarung dililitkan dengan ikatan yang sangat formal, dan sepasang sandal kulit yang sudah usang namun terawat. Rambutnya disisir klimis, wajahnya bersih dan teduh, tapi ada yang aneh dari sorot matanya. Sebuah ketenangan yang terlalu dalam, sebuah pandangan yang terasa seolah melihat Yusuf bukan sebagai dirinya, tapi sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sudah dinantikan.
Ia menenteng sebuah tas kecil terbuat dari kain yang terlihat ringan, namun entah kenapa terasa berat dalam pandangan Yusuf. Lelaki tua itu berhenti tepat di depan pangkalan ojek yang kosong, menatap Yusuf yang masih duduk di atas motornya dengan senyum tipis yang terasa dingin. Senyum yang tidak memancarkan kehangatan seorang kakek biasa, melainkan aura seseorang yang memegang rahasia. "Sampean tukang ojek, Nak?" tanyanya dengan suara yang lembut namun terdengar berat dan berwibawa, seolah setiap kata yang ia ucapkan memiliki bobot yang besar, sebuah resonansi yang terasa menembus dada Yusuf. Yusuf dengan cepat turun dari motornya, mencoba menyembunyikan rasa keterkejutannya atas kemunculan yang tiba-tiba dan tak bersuara itu. Ia mengangguk sopan. "Iya, Pak. Mau kemana, Pak?" Ia bertanya, berharap ini hanyalah penumpang biasa yang meminta diantar ke desa sebelah, kembali ke rutinitas yang ia kenal. Namun jawaban lelaki tua itu mengguncangkan hatinya dengan pelan. Sebuah getaran samar yang mengawali rasa takut. "Saya mau ke Dukuh Panyipatan," jawab lelaki tua itu, nadanya datar dan yakin, seolah nama tempat itu adalah nama yang paling wajar diucapkan di dunia. Dukuh Panyipatan. Nama itu terasa asing, sangat asing di telinga Yusuf. Seluruh wilayah Cisoka hingga perbatasan Kabupaten Serang dan Bogor sudah ia jelajahi selama bertahun-tahun. Setiap tikungan dan jalan setapak sudah ia hafal di luar kepala. Tapi Dukuh Panyipatan sama sekali belum pernah ia dengar. Keraguan mulai merayap dalam benak Yusuf. Sebuah perasaan tak nyaman yang menuntutnya untuk menolak. Tapi ada sesuatu dalam sorot mata lelaki tua itu yang menahannya. Sebuah daya tarik yang halus, tapi tak terbantahkan. "Dukuh Panyipatan ya, Pak. Itu sebelah mana ya? Apakah lewat utara menuju kebun karet, atau harus memotong hutan Jatiratu di barat?" Yusuf berusaha bertanya dengan sopan, mencoba mencari titik temu dari peta imajiner yang ia susun di kepalanya. Peta yang kini terasa compang-camping. Lelaki tua itu, yang kemudian Yusuf ketahui sebagai Eyang Wirya, hanya tersenyum tipis lagi. Pandangannya mengarah sebentar ke arah rimbunnya hutan Jatiratu di kejauhan, hutan yang dikenal angker dan jarang dilewati bahkan di siang hari. "Lewat situ saja, Nak. Jalanannya memang agak masuk ke dalam, menembus hutan. Tapi motor pasti bisa lewat. Saya akan tunjukkan jalannya nanti," ujarnya, nadanya begitu meyakinkan, penuh otoritas yang tak bisa dibantah, seolah ia adalah penguasa mutlak dari jalanan yang ia sebutkan. Yusuf dalam hati bergelut dengan perasaannya. Ia seharusnya menolak, berbohong bahwa bensinnya habis atau jalannya terlalu berbahaya. Tapi ada semacam rasa hormat yang muncul tiba-tiba, seolah ia sedang berhadapan dengan sosok yang sangat dihormati di masa lalu. Ia melihat ke sekeliling, langit sudah hampir gelap total, dan angin membawa dingin yang tajam. Ia menghela nafas, menundukkan kepala sedikit. "Baik, Pak, kalau begitu mari naik. Tapi mohon maaf, jika jalannya sangat jauh dan sulit, ongkosnya mungkin harus saya tambah ya, Pak?" tanyanya, sedikit mencoba menegaskan batas-batas dunia nyata. Eyang Wirya mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, Nak. Pasti saya bayar, asal saya sampai di rumah." Sebuah janji yang terdengar tulus, namun membawa beban yang tak terduga. Yusuf akhirnya menyalakan motor bebeknya. Suara mesinnya terdengar agak berat malam itu, seperti tersendat atau membawa beban yang jauh lebih berat dari seharusnya. Eyang Wirya sudah duduk di jok belakang, dan saat ia duduk, Yusuf merasakan hal yang paling aneh. Udara di sekelilingnya mendadak menjadi jauh lebih dingin dari sebelumnya, seolah ia baru saja melintasi batas es yang tak terlihat. Padahal udara Cisoka dikenal hangat. Eyang Wirya memegang erat sisi jok motor. Gerakannya sangat minimalis, namun kehadiran fisiknya terasa begitu kental, begitu dominan. Dan entah mengapa,
Yusuf merasa punggungnya memikul bukan hanya beban fisik sang penumpang, melainkan juga beban waktu dan sejarah yang sangat tua. Mereka mulai melaju perlahan, meninggalkan pangkalan dan warung Mak Widi yang sebentar lagi akan tutup. Jalanan tanah menurun, melewati batas-batas terakhir persawahan yang mulai diselimuti kabut tipis. Hanya cahaya lampu motor Yusuf yang menembus kegelapan, menyinari jalan sempit yang semakin lama semakin terasa asing. Suara jangkrik mulai terdengar, beradu dengan lolongan anjing kampung yang terdengar sayup-sayup dari kejauhan, menciptakan orkestra malam yang biasa. Namun, malam itu suara-suara itu terasa sedikit berbeda, sedikit teredam, seolah alam pun sedang berbisik-bisik, mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi. Beberapa kilometer dari desa, Eyang Wirya tiba-tiba menunjuk ke sebuah jalan kecil. Sebuah jalan setapak yang nyaris tertutup semak-semak liar. Sebuah jalan yang tak lazim dilewati manusia. Jalan yang menembus langsung ke jantung hutan jati ratu yang gelap. "Masuk sini saja, Nak," katanya dengan nada yang tak terbantahkan. Yusuf menelan ludah. Hatinya mulai berdebar kencang. Ia tahu ini adalah jalan terlarang, jalan yang hanya digunakan oleh penebang liar atau orang-orang yang tersesat, jalan yang dikenal menyimpan kisah-kisah mistis dan legenda-legenda lama. "Loh Pak, ini kan jalan setapak ke arah hutan. Jarang sekali orang lewat sini," tanya Yusuf. Suaranya terdengar ragu dan sedikit gemetar, mencoba mencari alasan logis untuk menolak. Namun, Eyang Wirya hanya menjawab singkat, "Ini yang paling dekat." Sebuah kalimat yang sederhana, namun mengandung kekuatan yang tak terlukiskan, membuat Yusuf tak punya pilihan, kecuali menuruti. Yusuf membelokkan motornya, memaksa roda motor tua itu melompati gundukan tanah dan akar pohon yang tersembunyi di balik dedaunan kering. Mereka masuk semakin jauh ke dalam hutan. Di kiri kanan, hanya ada pohon jati raksasa dengan batang yang menjulang tinggi, gelap, dan sunyi, menyerap semua cahaya dan suara. Lampu motor Yusuf memantul di batang-batang pohon, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari dan bergoyang di tanah, seolah bayangan itu hidup, mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Atmosfer di sekitar Yusuf berubah semakin aneh. Suara jangkrik dan serangga yang tadi masih terdengar samar, kini hilang perlahan, digantikan oleh kesunyian yang mutlak, kesunyian yang mencekam, kesunyian yang terasa menekan gendang telinga, seolah mereka baru saja memasuki sebuah ruang hampa yang terpisah dari hiruk-pikuk dunia luar. Udara dingin yang tadi ia rasakan saat Eyang Wirya naik, kini menempel erat di kulitnya, menembus jaket tipisnya hingga ke tulang, membuat napasnya terasa berat dan tercekik, seolah ia sedang mendaki gunung di malam hari. Eyang Wirya di belakangnya tetap diam, hanya sesekali berbisik, "Lurus Nak, nanti ada persimpangan besar, belok kiri." Yusuf terus melaju, pandangannya terpaku pada jalan setapak yang terasa tak berujung. Hatinya semakin diselimuti kegelisahan yang memuncak. Ia melihat jam di pergelangan tangannya, jarumnya menunjukkan hampir pukul 6. Namun ia merasa telah mengemudi selama berjam-jam, dan cahaya matahari di balik pepohonan, meskipun sudah meredup, belum juga benar-benar hilang, seolah waktu di tempat itu berjalan lebih lambat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memperlambat rotasi bumi, menahan mereka di batas senja yang abadi. Motornya terus melaju, menembus lorong sunyi yang diciptakan oleh pohon-pohon jati yang menjulang, sebuah lorong yang terasa semakin lama semakin sempit, semakin gelap, dan semakin jauh dari kenyataan yang ia kenal di desa Cisoka. Setelah waktu yang terasa sangat lama, setelah melewati medan yang penuh tantangan dan kegelapan, mereka akhirnya tiba di sebuah jalan yang diapit oleh dua rumpun bambu kuning yang sangat besar dan tua. Batang-batang bambu itu melengkung ke atas, bertemu di tengah, menciptakan formasi alami yang terlihat persis seperti sebuah gerbang masuk, sebuah gapura yang terbuat dari alam, sebuah pintu gerbang yang terasa magis dan menakutkan. Dari sela-sela dedaunan bambu, angin berhembus sangat lembut, membawa suara seperti bisikan-bisikan halus, sebuah lantunan yang tidak jelas, seolah ada suara-suara yang mencoba berkomunikasi dengan mereka, sebuah bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh telinga manusia biasa. Eyang Wirya menunjuk ke arah gerbang bambu itu. Nadanya kini semakin pelan, nyaris seperti berbisik,
namun terdengar jelas di tengah keheningan. "Nah, masuk sini nak, sudah sangat dekat." Yusuf menelan ludah, matanya terpaku pada gerbang alami itu. Ia merasakan ada sesuatu yang salah, sebuah alarm yang berbunyi sangat kencang di dalam kepalanya, memperingatkannya untuk berbalik, namun rasa penasaran dan rasa tanggung jawabnya sebagai tukang ojek membuatnya menahan diri. Ia menurunkan gas, memperlambat laju motornya, lalu melewati gerbang bambu itu perlahan-lahan, seolah-olah ia sedang melintasi batas tak terlihat antara dua dunia yang berbeda. Tepat saat roda depan motornya melewati batas bayangan yang tercipta di bawah lengkungan bambu, Yusuf merasakan sebuah transformasi yang sulit dijelaskan oleh akal sehat. Udara di sekitarnya seketika berubah, bukan lagi dingin yang menusuk seperti di hutan, melainkan dingin yang sangat sejuk, dingin yang menenangkan namun sunyi. Sebuah ketenangan yang terasa tidak wajar. Suara-suara alam, bahkan bisikan angin yang tadi masih terdengar samar, kini hilang perlahan, digantikan oleh kesunyian yang mutlak, kesunyian yang mencekam, kesunyian yang terasa menekan gendang telinga, seolah mereka baru saja memasuki sebuah ruang hampa yang terpisah dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun yang paling menusuk indera Yusuf adalah sebuah aroma wangi bunga yang sangat kuat, namun samar-samar. Sebuah wangi yang lembut, namun menusuk hidung, seperti perpaduan sempurna antara bunga melati dan kenanga, sebuah wangi yang terasa suci, namun juga membawa aura mistis. Eyang Wirya di belakangnya masih duduk tenang, matanya menatap lurus ke depan dengan wajah datar, seolah ia sudah biasa dengan transformasi atmosfer ini. Dalam hati Yusuf mulai diliputi penyesalan, sebuah keinginan yang sangat kuat untuk berhenti dan berbalik. Namun ia merasa kakinya seolah terpaku pada gas motor, sebuah kekuatan tak kasat mata yang memaksanya terus maju, melangkah ke dalam wilayah yang ia tidak ketahui, wilayah yang terlepas dari hukum-hukum alam yang ia yakini selama ini. Tak lama kemudian, di ujung jalan setapak yang kini terasa lebih halus dan rata, tidak lagi penuh batu atau akar pohon, mulai terlihat cahaya kekuningan yang samar seperti pantulan lampu dari rumah-rumah kampung. Jalanan mulai menurun dan suara-suara manusia terdengar samar dari kejauhan. Suara orang bercakap-cakap dengan nada yang sangat pelan dan lembut. "Itu kampungnya, Nak," bisik Eyang Wirya. Suaranya hampir tidak terdengar, namun entah mengapa terdengar sangat dekat. "Kampung Dukuh Panyipatan." Yusuf melaju, dan begitu ia masuk lebih dalam, ia melihat pemandangan yang membuatnya semakin bingung. Kampung itu terlihat sangat rapi, halamannya bersih tanpa daun jatuh, rumput-rumput dipotong pendek dengan sempurna, dan di setiap teras rumah tersusun rapi pot-pot tanah liat berisi bunga-bunga liar yang tumbuh subur dan mekar sempurna. Rumah-rumah itu sederhana, berdinding papan kayu, tapi terlihat kokoh, persis seperti rumah-rumah di foto-foto lama tahun 60-an yang pernah ia lihat. Beberapa orang duduk di depan rumah, menyapa Yusuf dengan senyum yang ramah, namun senyum itu terasa kaku dan seragam, seolah mereka semua adalah bagian dari sebuah adegan yang sudah diatur dengan sempurna. Yusuf mencoba melirik spion, namun anehnya, bayangan Eyang Wirya di belakangnya seperti agak kabur. Hanya pantulan samar wajahnya yang terlihat, sebuah gambaran yang tidak jelas, seperti sebuah ilusi. Suara mesin motornya juga terdengar aneh, tidak keras seperti biasanya, melainkan teredam, seolah ditutupi oleh kain tebal. Setiap kali roda motor melewati jalan, bunyinya seolah menghilang, diserap oleh tanah yang terasa sangat halus. Tanah yang terasa seperti karpet beludur yang tebal, sebuah tanah yang bukan tanah biasa, melainkan tanah yang menyimpan sejarah panjang dan sunyi. Eyang Wirya meminta Yusuf berhenti di depan sebuah rumah panggung yang sangat besar, terbuat dari kayu jati tua yang berwarna gelap. Dari dalam rumah terdengar suara orang bercakap-cakap dengan nada yang sangat pelan dan sopan. Tak lama seorang perempuan muda keluar membawa lentera. Senyumnya menyambut Eyang Wirya. "Bapak sudah pulang," katanya dengan nada lega namun juga datar. Eyang Wirya hanya mengangguk lalu menoleh kepada Yusuf. "Nak, tolong tunggu sebentar ya. Saya mau masuk dulu, ada urusan sebentar." Yusuf menjawab sopan, "Iya Pak, tidak apa-apa."
Saat Eyang Wirya menuruni motor, langkahnya sangat ringan, nyaris tak terdengar, seolah ia bukan berjalan, melainkan melayang di udara. Ketika pintu rumah kayu itu terbuka, aroma wangi melati menyeruak keluar dengan sangat kuat, menusuk hidung Yusuf, sebuah aroma yang sama yang ia cium saat melewati gerbang bambu tadi. Yusuf duduk di atas motor, menunggu, mencoba mengamati sekeliling. Suasana di Dukuh Panyipatan begitu tenang, sunyi. Namun ada suara gamelan lirih yang terdengar samar dari kejauhan. Sebuah alunan musik tradisional yang sangat lembut, sebuah melodi yang terasa kuno dan mendamaikan, namun juga membawa rasa melankolis yang mendalam. Tiba-tiba seorang ibu paruh baya datang dari rumah sebelah membawa nampan berisi teh dan kue. "Mas ojek, haus ya? Ini, minum dulu," katanya dengan senyum lembut, matanya teduh namun menyimpan rahasia. Yusuf tersenyum lega menerima teh hangat itu. "Wah, terima kasih banyak, Bu. Bapak yang tadi itu memang tinggal di sini ya?" Ibu itu hanya mengangguk pelan. "Iya, Nak. Beliau baru pulang setelah lama sekali pergi. Mungkin Eyang Wirya belum sempat cerita." Yusuf tersentak mendengar nama itu, sebuah nama yang terasa agung. "Maksud ibu, bapak yang tadi saya antar namanya Eyang Wirya." Ibu itu hanya mengangguk lagi, tanpa menjawab jelas. Ia lalu duduk di bangku bambu, memperhatikan Yusuf dengan tatapan yang terasa sangat lama. "Masnya dari mana?" "Dari Cisoka, Bu, kampung di pinggir hutan. Bapak itu minta diantar ke sini katanya, cuma 5 kilometer. Tapi jalannya kok panjang sekali." Ibu itu menatap Yusuf dengan tatapan yang semakin lama semakin dalam. "Oh, dari Cisoka. Dulu memang banyak orang Cisoka yang kesini, tapi sudah lama sekali tidak ada yang lewat jalan itu." Kata-kata lama sekali itu membuat dada Yusuf terasa sesak, sebuah perasaan bahwa ia sedang berada di luar garis waktu yang normal. Ia meneguk teh hangatnya yang terasa sangat enak di tenggorokan. Lebih harum dari teh biasa, seperti ada aroma pandan dan bunga kenanga yang tercampur sempurna. Tak lama dua anak kecil datang mendekat. Mereka memakai baju tradisional Sunda, rambutnya dikuncir rapi. Salah satunya menatap motor Yusuf dan bertanya polos, "Om, motor itu bisa jalan tanpa kuda ya?" Yusuf tertawa kecil. "Iya, ini motor pakai bensin, bukan kuda." Anak itu mengangguk-angguk bingung, lalu berlari lagi. Yusuf tersenyum, namun dalam hatinya ia heran, mengapa anak-anak itu belum mengenal motor, seolah hidup di masa yang sangat-sangat lampau. Malam semakin turun, namun anehnya langit di atas Dukuh Panyipatan tidak terlalu gelap. Ada cahaya samar seperti rembulan, meskipun bulan sama sekali tidak terlihat. Sebuah penerangan yang lembut dan tidak wajar. Yusuf mulai merasa gelisah. Eyang Wirya belum juga keluar dari rumah besar itu. Ia menoleh ke arah Ibu Acih yang tadi memberinya teh. "Bu, kalau boleh tahu sekarang sudah jam berapa ya?" tanyanya mencoba mencari pegangan pada realitas. Ibu Acih menatapnya pelan lalu menjawab, "Masih sore kok, Nak. Nanti kalau sudah waktunya pulang, kamu pasti tahu." Jawaban itu terasa sangat tidak membantu dan semakin menambah rasa takut Yusuf. Ia memeriksa jam tangannya lagi, jarumnya masih berhenti di pukul 6, padahal tadi masih berjalan normal. Sebuah tanda yang jelas bahwa ia telah memasuki sebuah wilayah di mana waktu tidak berlaku. Udara di sekitarnya mulai berubah, semakin dingin, dan dari kejauhan suara serangga yang berbeda dari biasanya mulai terdengar. Seperti dengungan panjang yang teratur, sebuah suara yang terasa seperti sebuah mantra yang diulang-ulang tanpa henti. Ia menatap ke arah hutan di pinggir kampung, dan sekilas ia melihat bayangan orang-orang berjalan membawa obor. Namun ketika ia berkebit, bayangan itu hilang seketika. Sebuah ilusi optik yang membuat jantungnya berdebar kencang. Tak lama kemudian Eyang Wirya keluar dari rumah besar, wajahnya tampak lebih tenang, matanya sedikit berkaca-kaca, seolah baru saja menyelesaikan sebuah urusan yang sangat penting. Ia menghampiri Yusuf sambil berkata pelan, "Terima kasih banyak ya, Nak, sudah mau mengantar saya. Ini ongkosnya." Yusuf menerima uang itu yang terasa dingin di tangannya. "Sama-sama, Pak. Kalau begitu saya pamit pulang ya, takut keburu malam." Eyang Wirya mengangguk. Namun sebelum Yusuf menyalakan motornya, Ibu Acih datang lagi. Kali ini membawa sebungkus nasi daun pisang.
"Mas, ini buat bekal di jalan. Tapi ingat ya," suaranya menurun lembut tapi jelas. "Kalau nanti keluar dari jalan ini, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, jangan pernah menoleh." Yusuf tertegun, terdiam di tempat, mencoba mencerna maksud dari peringatan yang sangat spesifik dan menakutkan itu. Ibu Aci hanya tersenyum samar. "Nanti kamu mengerti." Ia menyerahkan bungkusan nasi itu, lalu melangkah kembali ke rumahnya. Eyang Wirya menepuk bahu Yusuf pelan, memberi isyarat agar ia segera pergi. Dengan perasaan campur aduk antara rasa terharu, rasa takut, dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan, Yusuf menyalakan motornya. Eyang Wirya berdiri di depan rumah melambaikan tangan, dan warga kampung lainnya juga melambai, tersenyum sopan, seolah sedang melepas tamu istimewa yang akan membawa pesan penting. Motor itu melaju perlahan, melewati jalan kampung yang terasa semakin panjang. Suara mesin lagi-lagi teredam, dan udara mulai dipenuhi kabut tipis yang muncul entah dari mana. Setiap kali Yusuf menatap spion, wajahnya sendiri tampak buram, seolah ia sedang mengendarai motor di dalam mimpi yang tidak nyata. Ketika gerbang bambu itu akhirnya terlihat di depan, Yusuf mempercepat laju motornya, sebuah dorongan kuat untuk segera keluar dari wilayah anomali ini. Namun tepat saat roda depan motor melewati batas lengkungan bambu, sebuah suara lirih terdengar di belakang. Suara yang pelan namun sangat jelas, seperti bisikan seorang perempuan yang memanggil namanya. "Yusuf!" Tubuh Yusuf seketika menegang, tangannya gemetar hebat di stang motor. Ia tahu, inilah yang dimaksud oleh peringatan Ibu Aci. Ia tahu, suara itu adalah godaan, sebuah jebakan yang akan membuatnya terjebak selamanya di dukuh Panyipatan. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat pesan yang harus ia pegang erat. Jangan menoleh. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Jantungnya berdebar sangat kencang, ia hampir saja memutar kepalanya, sebuah refleks naluriah untuk melihat siapa yang memanggilnya. Namun ia buru-buru memejamkan mata lebih erat lagi, membaca istighfar dalam hati, dan mempercepat gas motor hingga batas maksimal. Motor tua itu melaju kencang, menembus kabut tebal yang tiba-tiba menyelimuti seluruh jalan. Sebuah kabut yang terasa seperti kain pemisah antar dimensi, sebuah tirai yang harus ia lewati. Ia memejamkan mata sambil terus menekan gas, melawan dorongan untuk menoleh, hingga akhirnya kabut itu menghilang dan ia sudah berada di jalan hutan yang ia kenal. Namun semuanya terasa berbeda, lebih tua, lebih sunyi, dan lebih nyata. Begitu keluar dari gerbang bambu yang kini terlihat biasa saja, hanya dua rumpun bambu tua di pinggir jalan, Yusuf menarik nafas panjang. Udara malam langsung terasa berbeda, lebih hangat, lebih berat, dan suara serangga malam kembali terdengar normal, sebuah keberisikan yang terasa sangat menenangkan. Ia sempat berhenti sebentar di pinggir jalan, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih memburu. Kabut yang tadi menyelimuti jalan sudah lenyap, tapi suasananya masih aneh. Hutan jati di sekitarnya tampak sama, namun entah kenapa, terasa lebih tua. Batang-batang pohonnya tampak lebih besar, kulitnya lebih gelap, dan akar-akarnya menjalar di tanah seperti urat raksasa. Ia menatap jam tangannya lagi, jarumnya kembali bergerak, namun menunjukkan pukul 10 malam. Padahal ia merasa baru sebentar sekali berada di kampung itu, paling lama hanya 1 atau 2 jam. Ah, mungkin jamku tadi ngadat, pikirnya berusaha menenangkan diri dengan logika. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang tidak enak, sebuah perasaan bahwa ia baru saja melintasi sesuatu yang bukan dunia biasa, sebuah pengalaman yang tidak akan pernah bisa dijelaskan. Motor tuanya berjalan pelan di jalan hutan yang sunyi. Suara mesinnya kembali normal, terdengar jelas di antara rintik serangga malam. Namun saat melewati tikungan pertama, Yusuf merasakan getaran halus di punggungnya, seperti ada yang menepuk bahunya, sebuah tentuhan tanpa wujud. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Ia mempercepat laju motor, berharap segera keluar dari hutan itu.
Jalan yang ia lalui terasa lebih panjang dari sebelumnya, sebuah indikasi bahwa waktu di sana telah merenggang, memelar, atau mungkin berputar. Akhirnya, di kejauhan, ia melihat cahaya lampu listrik dari desa Cisoka, sebuah pemandangan yang terasa seperti oase di padang pasir. Alhamdulillah, bisiknya lega. Begitu sampai di jalan desa, motornya langsung terasa ringan kembali, seolah beban yang tadi ia bawa telah hilang sepenuhnya. Ia berhenti sebentar di dekat rumah Pak Lurah Samsu hanya untuk memastikan waktu. Ia mengeluarkan ponselnya, layarnya yang retak menunjukkan pukul 10.30 malam. Sudah malam banget, Fatma pasti khawatir. Ia pun melanjutkan perjalanan pulang. Begitu lampu rumahnya terlihat, Yusuf tersenyum lega, sebuah kelegaan yang hanya bertahan sesaat. Tepat saat ia mematikan motornya, pintu rumahnya terbuka dengan keras. Fatma, istrinya, berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sangat pucat, matanya membesar, dipenuhi ketakutan dan air mata. "Ya Allah, Mas Yusuf, kamu kemana aja selama ini?" Suaranya gemetar dan penuh keputusasaan. Yusuf terkejut melihat reaksi Fatma. "Loh, kenapa ndak? Aku tadi ngantar penumpang yang agak jauh, cuma telat sedikit kok pulangnya." Fatma menutup mulutnya, suaranya pecah. "Telat sedikit? Kamu hilang setahun, Mas Yusuf, setahun penuh." Yusuf bengong, tidak mengerti, otaknya menolak untuk memproses informasi itu. Dari dalam rumah, dua anaknya keluar, wajah mereka bingung dan takut. Anak kecilnya sudah jauh lebih tinggi dari terakhir kali Yusuf melihatnya, padahal ia yakin ia baru pamit pagi tadi. Fatma langsung menubruk dan memeluknya, menangis keras, tangannya gemetar. "Aku pergi sore tadi, ndak, jam 5, masa cuma nganter orang bisa hilang setahun?" Yusuf duduk lemas di kursi kayu teras, memandangi tangannya yang terasa asing, lalu motornya. Benar saja, motornya berdebu tebal, rantainya berkarat seolah sudah lama tidak dipakai. Ia menatap kalender di dinding, tanggalnya menunjukkan bulan Oktober, padahal saat ia pergi baru September tahun lalu. Dadanya terasa sesak. Ia mencoba mengingat-ingat perjalanan itu. Kampung bersih, rumah kayu, Ibu Acih yang memberikan nasi, semuanya terasa nyata, bukan mimpi. Malam itu, rumah mereka ramai. Kang Deden datang terburu-buru, disusul Pak Lurah Samsu dan beberapa warga. "Yusuf, astagfirullah, benar kamu. Kami kira kamu sudah meninggal," seru Pak Lurah Samsu. Yusuf berdiri, menunduk sopan. "Maaf Pak, saya sendiri nggak ngerti. Saya cuma nganter penumpang sore tadi, tapi katanya saya sudah pergi setahun." Kang Deden menatapnya tajam. "Penumpang siapa? Dari mana?" "Seorang bapak tua, pakai baju adat lama. Katanya mau ke Dukuh Panyipatan." Wajah Kang Deden dan Pak Lurah Samsu langsung berubah pucat. "Panyipatan, bukannya itu dukuh yang dulu katanya hilang Pak Lurah?" bisik Kang Deden. Pak Lurah Samsu mengerutkan kening, wajahnya menegang. "Yang di balik hutan Jatiratu, arah barat. Waktu kecil aku pernah dengar cerita dari kakekku. Katanya dukuh itu tenggelam setelah banjir besar. Orang-orangnya nggak pernah ditemukan. Semua yang ada di ruang itu terdiam." Fatma menggenggam tangan suaminya lebih erat, tubuhnya bergetar. Yusuf menelan ludah, mencoba memahami kengerian yang ia hadapi. "Jadi, dukuh itu memang pernah ada, Pak?" Pak Lurah Samsu mengangguk pelan. "Pernah, Nak, tapi sudah hilang lebih dari 50 tahun lalu. Sekarang di sana cuma hutan dan semak belukar." Malam itu, mereka berbicara lama. Warga bertanya macam-macam, tapi Yusuf hanya bisa menjawab sekenanya. Ia sendiri masih kebingungan. Namun, satu hal yang terus terbayang di kepalanya adalah pesan Ibu Acih di kampung itu. "Kalau keluar nanti, jangan menoleh ke belakang ya, biar selamat." Ia merinding setiap kali mengingatnya. Sebuah kesadaran bahwa ia telah berjalan di batas waktu dan ia sudah berhasil kembali membawa sisa-sisa aroma melati dan kenangan dari Dukuh Panyipatan yang abadi. Sebuah petualangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Pagi harinya,
Setelah semalam nyaris tidak tidur, Yusuf memutuskan untuk mencari tahu kebenaran semua itu. Bersama Kang Deden dan Pak Lurah Samsu, ia berencana menelusuri kembali jalan yang kemarin ia lewati. Sebuah pencarian yang terasa seperti memburu hantu di siang bolong. Mereka memarkirkan motor di pinggir hutan dan melangkah melewati jalan tanah. Jalanan licin, penuh ranting kering dan lumut. "Di sini, Pak Lurah," kata Yusuf sambil menunjuk arah barat. "Dulu saya lewat jalan ini, waktu itu masih jelas jalurnya." Pak Lurah Samsu mengerutkan kening. "Ini mah sudah tertutup semua, Suf, kayak nggak pernah dilewati manusia bertahun-tahun." Kang Deden menambahkan, "Aku sering lewat sini waktu kecil, tapi setahuku di ujung jalan ini cuma jurang kecil sama sungai dangkal, nggak ada kampung." Setelah setengah jam berjalan, Yusuf berhenti mendadak. Ia menatap ke depan. Ada 2 rumpun bambu kuning besar, tumbuh berdampingan. Batangnya melengkung, membentuk gerbang alami yang ia ingat betul. "Kang Deden, Pak Lurah, ini tempatnya," bisik Yusuf pelan. Mereka melangkah perlahan melewati gerbang bambu itu. Begitu masuk, suasana mendadak sunyi. Suara burung menghilang, hanya suara dedaunan yang bergesekan lembut. Beberapa meter dari situ, tanah menurun sedikit dan di bawahnya mereka melihat sesuatu. Ada bekas pondasi batu bata tua di antara semak dan ilalang. Sebagian sudah tertutup tanah, tapi bentuknya masih terlihat seperti sisa rumah-rumah kecil. Di dekatnya, Yusuf melihat tumpukan batu berbentuk sumur tua, penuh lumut dan air hitam. "Lihat itu," katanya lirih. "Di sini dulu rumah-rumahnya, Pak. Saya ingat betul, ada ibu-ibu yang kasih saya teh di bangku depan." Pak Lurah Samsu berdiri diam, menatap ke sekeliling. "Dulu sebelum kamu lahir, memang ada dukuh di sini, namanya Dukuh Panyipatan. Tapi waktu itu banjir besar menyapu seluruh desa. Katanya banyak yang meninggal, tapi jasadnya nggak pernah ketemu." Tiba-tiba aroma samar bunga melati tercium dari arah sumur tua. Harum itu menusuk lembut, sebuah aroma yang terasa sangat familiar bagi Yusuf. Kang Deden menatap sekeliling dengan wajah tegang. "Suf, kamu nyium bau bunga?" "Enggak." "Iya," jawab Yusuf pelan. Pak Lurah Samsu menatap mereka berdua. "Sudah yuk, jangan lama-lama di sini. Kita doakan saja semoga arwah orang-orang dulu tenang." Mereka bertiga lalu menunduk, membaca doa dalam hati. Namun, saat Yusuf memejamkan mata, ia seperti mendengar suara samar dari kejauhan. Suara gamelan pelan, sangat lirih, seolah datang dari balik bumi. Saat membuka mata, suara itu menghilang. Mereka pun bergegas keluar dari tempat itu. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan gerbang bambu itu, Yusuf menoleh sekali lagi ke belakang. Sekilas, ia melihat sesuatu di antara kabut tipis yang mulai turun. Bayangan samar rumah kayu dengan lampu minyak menyala di dalamnya. Ada sosok perempuan berdiri di teras, tersenyum ke arahnya. Ia tertegun, namun kali ini tidak takut, hanya rasa haru yang muncul di dadanya. Ia menunduk sebentar, lalu berbisik pelan, "Terima kasih." Begitu ia melangkah keluar dari bawah bambu, bayangan itu lenyap seketika, dan semuanya kembali normal. Di perjalanan pulang, tak banyak yang mereka bicarakan. Mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sesampainya di Cisoka, mereka berhenti di warung Mak Widi. Mak Widi yang sudah tua mendekati Yusuf dengan wajah heran. "Yusuf, kok aku lihat kamu kayak orang beda ya? Dulu berisi, sekarang agak kurusan. Kamu beneran baru balik semalam?" "Iya Bu, baru semalam." "Subhanallah, setahun kamu hilang nak. Aku masih ingat waktu Fatma nangis di sini, minta tolong warga nyariin kamu." Yusuf tersenyum pahit. "Saya sendiri nggak tahu gimana bisa begitu Bu. Rasanya cuma sebentar." Pak Lurah Samsu menepuk bahunya. "Yang penting kamu selamat Suf, gak usah dipikir terlalu jauh. Kadang ada hal yang memang gak bisa dijelaskan." Kang Deden mengangguk. "Iya Suf, tapi serius, tadi waktu di sana aku juga nyium bau bunga itu. Entah kenapa rasanya adem, tapi juga bikin merinding." Yusuf hanya mengangguk. Dalam hati ia tahu, Dukuh Panyipatan itu benar-benar ada. Mungkin bukan lagi di dunia yang sama, tapi masih di tempat itu,
hidup dengan caranya sendiri. Malam harinya, Yusuf duduk sendirian di teras rumah. Ia membuka bungkusan nasi daun pisang yang diberikan Ibu Acih di Pancipatan. Anehnya, daun pisang itu masih segar, tidak kering sama sekali. Padahal ia membawanya sejak malam sebelumnya. Begitu dibuka, isinya masih utuh. Nasi putih, sedikit sayur dan sambal terasi. Tapi aroma yang keluar bukan aroma biasa. Wangi sekali, seperti nasi yang baru matang. Yusuf menatapnya lama, lalu menutup kembali. Ia tidak berani memakannya. Ia hanya berbisik pelan. "Terima kasih, Bu. Saya sudah selamat." Malam itu, ia tidur dengan perasaan tenang untuk pertama kalinya setelah lama. Namun menjelang subuh, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia kembali ke Dukuh Panyipatan. Orang-orang menyapanya dengan senyum ramah sama seperti dulu. Di tengah kampung, Ibu Acih berdiri sambil tersenyum, berkata, "Kamu sudah bantu antar ayah kami pulang, Mas Yusuf. Giliran kami yang mendoakan rezekimu lancar." Ketika Yusuf terbangun, udara di kamar terasa hangat. Ia menatap jendela. Fajar baru terbit, dan aroma nasi hangat samar-samar tercium dari luar. Padahal dapurnya masih kosong. Hari-hari berikutnya berjalan aneh tapi indah. Ojek Yusuf semakin ramai. Bahkan orang-orang dari desa lain mulai datang minta diantar olehnya. Ia tidak pernah lagi mencoba mencari gerbang bambu itu. Baginya cukup sekali. Ia tahu kampung itu memang ada, tapi bukan lagi di dunia manusia. Sudah 2 minggu berlalu sejak Yusuf kembali. Kehidupan di desa Cisoka mulai terasa normal. Meskipun sebenarnya banyak hal yang belum bisa benar-benar dijelaskan. Yusuf kembali narik ojek seperti biasa. Tapi ada satu perubahan yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali ia melintas di jalan dekat hutan, udara di sekitarnya terasa lebih sejuk. Angin seperti menyapanya lembut, dan entah kenapa, penumpangnya selalu datang tanpa henti. Fatma sering bilang, "Rezekimu sekarang mengalir kayak air, Mas. Dulu susah cari penumpang, sekarang malah banyak yang minta kamu langsung. Alhamdulillah ya." Yusuf hanya mengangguk. Meskipun di hatinya ia menyimpan rasa janggal. Ia tahu betul, ada sesuatu yang masih mengikutinya. Bukan dalam arti menakutkan, tapi lebih seperti menjaga dan melindungi. Suatu sore, ketika matahari mulai turun ke balik pepohonan, datanglah Pak Lurah Samsu dan Kang Deden ke rumah Yusuf. Mereka duduk di teras, menikmati teh hangat buatan Fatma. "Suf," kata Pak Lurah Samsu, membuka percakapan. "Aku tadi ke rumah Mbah Karta. Dia tuh yang paling tua di desa sebelah. Umurnya hampir 90. Waktu aku ceritain tentang tempat yang kita temuin tempo hari, dia langsung pucat." Yusuf menatap serius. "Dia tahu soal dukuh itu, Pak?" "Tahu. Katanya dulu, sebelum perang kemerdekaan, memang ada dukuh bernama Dukuh Panjipatan. Letaknya di lembah kecil, di belakang bukit tempat kita nemuin gerbang bambu itu. Kampungnya terkenal rapi dan subur. Orang-orangnya hidup damai. Tapi setelah banjir besar tahun 40-an, kampung itu hilang. Gak ada yang selamat. Rumah-rumah hanyut. Tapi yang aneh, waktu air surut, gak ada satupun jenazah yang ditemukan." Kang Deden menimpali pelan. "Mbah Karta bilang, banyak warga percaya kalau mereka bukan hilang, tapi dipindah ke alam lain. Soalnya, malam setelah banjir reda, beberapa orang mendengar suara gamelan dari arah sungai. Suara itu datang setiap tahun, di tanggal yang sama." Yusuf diam lama. Tangannya gemetar pelan saat memegang gelas teh. Ingatannya melayang pada suara samar gamelan yang ia dengar saat di dekat sumur tua dulu. Sama persis. Berarti yang saya lihat waktu itu, mereka memang orang Panjipatan. Pak Lurah Samsu mengangguk pelan. "Mungkin iya, Nak. Mungkin kamu dikasih izin buat melihat mereka." Keesokan harinya, tanpa banyak bicara, Yusuf memutuskan kembali ke tempat itu. Kali ini hanya berdua dengan Kang Deden. Ia merasa seperti ada panggilan halus yang menariknya ke sana. Udara pagi itu cerah, tapi begitu mendekati gerbang bambu, langit tiba-tiba mendung. Mereka berdua berhenti di tepi gerbang alami itu. Setelah memarkirkan motornya, mereka berjalan perlahan ke arah pondasi batu yang dulu pernah mereka lihat.
Semak-semak sudah menutup sebagian besar, tapi sumur tua itu masih tampak jelas. Yusuf mendekati. Di bibir sumur, ia melihat sesuatu yang aneh. Sehelai kain putih kecil tersangkut di antara lumut. Ia menariknya perlahan. Ternyata, itu kain pembungkus surat kecil yang ditulis di kertas tua yang sudah agak kuning. Tulisan tangannya halus, seperti tulisan zaman dulu. Isinya berbunyi, "Bagi siapapun yang membaca ini, kami penduduk Dukuh Panjipatan berterima kasih. Kami tak mati, hanya berpindah. Jangan takut jika suatu hari kami menampakkan diri, karena kami bukan ingin menakuti, tapi mengucap terima kasih. Jika engkau menemukan kami, berarti engkau telah menolong salah satu dari kami kembali pulang." Kang Deden menelan ludah. "Suf, ini serius?" Yusuf mengangguk. "Aku ngerti sekarang. Waktu aku ngantar bapak tua itu, mungkin dia memang penduduk dukuh itu. Aku cuma disuruh nganterin dia pulang ke tempatnya. Angin tiba-tiba berhembus kencang, bambu-bambu bergoyang kuat." Beberapa hari kemudian, warga desa memutuskan membersihkan area hutan dekat gerbang bambu. Mereka menebas semak, meratakan tanah, dan membersihkan sumur tua. Saat menggali tanah di sekitar sumur, mereka menemukan sesuatu. Batu nisan kecil dengan tulisan yang hampir pudar. Eyang Wirya 1942. Yusuf berdiri lama di depan batu itu. Tak ada rasa takut, hanya perasaan haru mendalam. Ia sadar kini bahwa perjalanan itu bukan kebetulan. Ia bukan disesatkan, ia dituntun. Fatma yang ikut datang menatap batu itu sambil berbisik. "Berarti benar, Mas. Kamu disuruh nganterin beliau pulang." Yusuf mengangguk. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Iya, Nak. Tapi aku nggak nyangka. Ternyata kampung itu masih hidup. Di tempat lain, doa dari dunia yang berbeda." Sejak hari itu, warga sepakat menjaga tempat itu sebagai area larangan. Tidak ada yang berani menebang gerbang bambu itu. Dan setiap bulan surau mereka mengadakan doa bersama di tepi hutan. Malam itu Yusuf bermimpi lagi. Ia melihat kampung Dukuh Panjipatan dalam keadaan terang, lebih indah dari sebelumnya. Rumah-rumahnya bercahaya, gamelan berbunyi lembut, dan di antara orang-orang yang tersenyum, terlihat sosok Eyang Wirya berdiri di tengah, menatap Yusuf dengan tatapan penuh damai. "Terima kasih sudah nganter saya pulang, Nak," katanya dengan suara lembut. "Sekarang rizkimu akan kami jaga." Yusuf terbangun subuh. Dari jendela, cahaya tipis menembus kamar. Dan di luar, terdengar sayup-sayup suara gamelan dari arah hutan, pelan sekali, seperti hanya untuk dirinya. Setelah peristiwa itu, kehidupan Yusuf perlahan berubah menjadi lebih tenang. Orang-orang desa Cisoka yang dulu memandanginya dengan heran, kini menghormatinya. Setiap pagi, Yusuf selalu menjadi ojek pertama yang keluar rumah. Ia biasa duduk di kursi bambu depan rumah, menatap kabut tipus yang turun di jalan tanah, lalu Fatma akan muncul membawa segelas kopi. Lalu mereka berbincang kecil sebelum hari dimulai. "Mas, aku mimpi aneh semalam." "Mimpi apa, Nak?" "Aku lihat ibu-ibu berpakaian adat senyum ke arah kita," katanya. "Terima kasih sudah menolong kami." Yusuf terdiam. Ia tidak heran lagi. "Itu mungkin mereka," katanya pelan. "Warga Dukuh Panjipatan." Fatma menatap suaminya, senyum tipis muncul di wajahnya. "Kalau begitu, semoga mereka tenang ya, Mas." Yusuf mengangguk. Ia pun yakin, mereka pasti sudah tenang. Sebuah ketenangan abadi yang ia bawa kembali setelah menghilang selama setahun penuh. Waktu berjalan cepat. Setahun sejak Yusuf kembali dari hilang, desa Cisoka makin makmur. Banyak yang bilang, semenjak Yusuf membersihkan tempat Dukuh Panjipatan dan memelihara gerbang bambu itu, sawah-sawah di sekitar jadi subur. Sungai tak pernah banjir lagi, dan panen selalu berhasil. Seolah berkah dari dunia lain telah menaungi desa mereka. Sebuah berkah yang dibayar dengan pertukaran waktu yang sangat mahal. Sebuah berkah yang dibawa kembali oleh seorang tukang ojek jujur yang berani melewati batas-batas dunia untuk mengantar seorang arwah pulang. Warga desa menjaga gerbang bambu itu sampai sekarang. Tidak ada yang berani menebangnya,
Dan di papan kayu kecil di tepi jalan menuju hutan, warga menulis, "Wilayah Dukuh Panyipatan. Jangan dirusak. Doakan mereka yang telah pergi."